Senja dan Kei sudah berada di Paris. 2 hari lalu, mereka menginap di rumah orang tua Senja. Keesokan harinya mereka kembali ke Jakarta menggunakan helikopter, agar cepat sampai dan kemarin berangkat ke Paris, Prancis. Keesokan harinya, tepatnya pagi menjelang siang di kamar hotel kota Paris. "Sedang apa, sayang?" tanya Kei yang melihat Senja berdiri di depan jendela hotel yang berukuran besar dan menghadap kota Paris. Menampakkan keindahan kota Paris. Kei baru saja bangun, dengan lalu karena kelelahan. Aku sedang memandang Menara Eiffel." "Masya Allah, menakjubkan jawab Senja dengan menoleh pada Kei. Kei turun dari tempat tidur. Berjalan menghampiri Senja. "Je t'aime, mi amor." Kei memeluk tubuh Senja dari belakang setelah sampai di dekat Senja, kemudian membisikkan kata cinta memakai bahasa Prancis dengan berbisik lembut. "Je t'aime aussi," balas Senja dengan menoleh pada Kei. Kei tersenyum sembari mengecupi pelipis Senja. "Mau ke Eiffel?" tanya Kei. "Boleh," tanya polos Senja. "Tentu boleh dong, sayangku. Apa sih yang enggak untuk kamu? Katakan padaku, kamu mau apa dan mau kemana? Aku akan mewujudkannya." "Masya Allah senangnya," ucap bahagia Senja dengan berbalik badan, lalu melompat naik ke tubuh Kei dan memeluknya. Kei mengekeh lucu, Senja memang unik. Terkadang tingkahnya menggemaskan seperti anak kecil. "Aku akan mengabulkan semua keinginanmu, tapi kamu harus hamil secepatnya. Maka dari itu, aku akan lembur siang malam berusaha membahagiakanmu." Bilang aja Mas." Kei mau balas dendam asmara. "Karena 2 tahun kebelakang terbelenggu syarat dariku. Sekarang ingin terus," cibir Senja dan Kei tertawa lepas. "Sudah pandai mencibir suaminya nih, Kei menaikkan satu alisnya. Malam hari, Kei mengajak Senja ke Menara Eiffel. Senja nampak bahagia. Selanjutnya setelah puas di Menara Eiffel, Kei membawa Senja makan malam romantis di atas kapal layar yang mengarungi Sungai Seine. "Bagaimana, sayang?" tanya Kei ketika melihat Senja kagum dengan sekeliling. "Aku bahagia, Mas. Terima kasih. Mau menetap di Prancis. Aku bisa mengurus segalanya, untuk kita pindah ke sini," ucap Kei dengan serius. Tidak perlu Mas. Aku lebih senang tinggal di Prancis, Jawa Barat," jawab Senja dengan tersenyum salah tingkah. "Perancis, Jawa Barat?" tanya Kei dengan mengerutkan dahi. "Iya perapatan Ciamis," jawab Senja dengan tertawa kecil. Kei pun ikut tertawa pada akhirnya. Setelahnya mereka makan malam romantis dengan mengobrol. 10 hari waktu yang mereka lalui di Paris, Prancis untuk berbulan madu dengan segala kemesraan dan juga bertabur keromantisan. Kei amat memanjakan Senja dan selalu membahagiakannya. Apapun dan kemanapun, yang Senja inginkan, Kei wujudkan. Kei sempat mengajak Senja pergi berbulan madu ke tempat lain, akan tetapi Senja menginginkan pulang. Senja rindu Indonesia, dan Kei hanya menuruti saja. Setelah pulang dari bulan madu, Kei dan Senja menempati rumah mereka. Karena Kei saat ini sudah mengingat dirinya, maka Mami mengizinkan untuk mereka tinggal di rumah pribadi Kei. Hari-hari berlalu dengan kebahagiaan. Kei seperti biasa kembali beraktivitas di kantornya, didampingi sang asisten Arka. Senja banyak merancang gaun syari untuk beberapa butik, walaupun Kei hendak membuka sebuah usaha untuknya. Akan tetapi Senja menolak, dengan alasan ingin mengembangkan dulu bakat dan kemampuannya dengan memperkenalkan brand pribadi miliknya. 5 bulan kemudian, di kantor Kei. Arka baru saja masuk ke dalam kantor Kei, ia membawa setumpuk berkas. Kei mengernyitkan dahi, melihat tampang kusut Arka. Tidak seperti biasanya, selalu rapi dan ceria. "Napelu, kusut sekali. Belum ganti oli ya?" tanya Kei asal. "Enak aja, gue tuh ganti oli tiap hari," serga Arka. "Kalau ganti oli tiap hari, kenapa muka lu kusut? Kayak udah berbulan-bulan gak nemu kemesraan," ujar Kei kembali. "Gara-gara sekretaris lu tuh yang mengajukan cuti melahirkan dadakan. Kerjaannya gue yang handle deh. Makanya lu cari sekretaris baru kenapa sih, perusahaan ini lagi enggak mendadak miskinkan." Dengan membuat asisten CEO-nya kerja rodi, sinis Arka dengan duduk di sofa sekenanya. "Bahasa lu, enak aja perusahaan gue miskin." "Ya enggak lah, malah makin berkembang. Lu tahu sendiri keuntungan tiap bulan," protes Kei. "Ya udah, cari sekretaris baru dong. Gampang." "Ya elah Pak, jangan suka bilang gampang, tapi gak bergerak," cibir Arka. "Iya, bawel, asisten gak tahu diri." Kei malah bersandar santai di bangku kebesarannya. "Emangnya Alina sudah mau melahirkan? Sampai dia cuti mendadak segala?" tanya Kei.
Entahlah, sepertinya sih, dari perutnya yang udah kelihatan gede banget dan jalan juga kesulitan tuh. Satu lagi, abang gue yang minta Alina cuti segera. Khawatir mungkin lihat istrinya yang lagi hamil masih sibuk kerja. Terang Arka. Kay hanya manggut-manggut. Ternyata saat resepsi pernikahan Kay dan Senja, Alina sudah mengandung. Akan tetapi mereka tidak tahu, maka dari itu saat usia pernikahan kembali Senja dan Kay memasuki 5 bulan, usia kandungan Alina sudah hampir melahirkan. Untuk Kiana dan Raila belum ada kabar tentang kehamilan dari kedua pasangan tersebut. Arka berjalan menghampiri meja Kay, lalu menyandar di meja Kay, setengah duduk. Gue juga punya berita gembira dong, Kay. Apa tuh? Tanya Kay cuek, dengan pandangannya fokus ke berkas yang sedang ia buka. Adik lo udah berhasil gue titipin benih. Ucap Arka dengan antusias. Kay diam dan mengerutkan dahi, istri gue hamil men. Gue akan menjadi seorang ayah. Arka berjingkrak riang, lalu ia menimang-nimang kedua tangannya yang tidak berisikan apapun. Serius lu, udah berapa bulan? Tanya Kay merasa penasaran. Serius dong, baru sih, mungkin sekitar 3 atau 4 bulan. Oke, selamat ya men. Kay memberikan selamat dan Arka menerimanya dengan berjabat tangan. Biasanya, gue menerima selamat itu disertai hadiah loh, ucap Arka dengan menyeringai aneh. Kampret emang lu, kerjaan sampingan lu, tukang perasia. Kay menatap tajam Arka dengan kesal. Lalu Kay mengeluarkan buku cek dan menulis sejumlah nominal di dalam lembaran ceknya. Nih hadiah buat lo, gue yakin cuma ini yang lo mau. Kay menyerahkan lembaran cek yang sudah bertuliskan nominal yang bertuliskan 30 juta rupiah. Hehe, gue bercanda kali, bos. Arka cangar-cengir gak jelas. Kay mencibirnya dengan mengangkat sebelah bibirnya, dengan gelengan kepala. Munafik lu, gue masukkan laci lagi nih. Ancam Kay. Jangan bos, sayang kalau gak dilumerin. Arka segera menyambar selembar cek itu dengan cepat. Lu pikir es krim, lumer. Kay tertawa pada akhirnya, jangan pede dulu, itu duit bukan buat lu ya. Itu untuk adik dan calon keponakan gue. Pakai baik-baik tuh duit. Final Kay dengan tatapan tajam ke arah Arka. Siap men, nyicip dikit gak apa-apa kali, nyobain rasanya rejeki anak dari calon paman, celotehan Arka sembari memasukkan cek ke dalam buku agendanya, dan Kay berdecak malas, thanks ya paman. Lu emang pengertian, sering-sering ya paman, bagi-bagi cek begini. Gue gak mau dipanggil paman, dasar kampret matre. Kay melemparkan kertas yang sudah ia remas terlebih dahulu. Biaralah ya paman, kapan lagi matre ama lu, calon paman. Mumpung punya calon paman kaya. Arka tertawa. Hais, gak waras lu. Kay geleng kepala dengan tawa kecil. Baiklah, gue bawa balik aja nih kerjaan, sudah gak ada meeting kan? Tanya Kay kemudian. Gak ada, ya sudah kalau gitu. Gue stay di kantor sampai sore, jawab Arka. Kay berdiri dari duduknya, lalu ia merapikan semua berkas di mejanya. Kay bermaksud pulang. Senja sepertinya kurang sehat, baru saja Artnya mengirimkan pesan. Oke, carikan sekretaris baru. Tapi harus cowok. Gue nggak mau orang-orang yang akan berhubungan langsung dengan gue itu seorang perempuan. Pokoknya, sekretaris, cleaning service, pengantar makanan atau minuman, harus laki-laki. Terserah kalau untuk bagian lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan gue langsung, ujar Kay, dengan merapikan jas yang sudah ia kenakan. Oke bos, laksanakan, bagaimana kalau rekrut teman-teman kita yang lagi putus dari pekerjaan? Tanya Arka membarengi langkah Kay keluar ruangan dengan setumpuk berkas di tangannya. Arka hendak mengantar Kay ke mobil. Ide bagus, atur aja, gue percaya sama lu. Cari orang yang kompeten di bidangnya, jujur dan rajin. Siap, untuk office boy gue bawa saudara gue dari kampung ya. Lulusan SMA sih tapi bisalah gue didik. Oke, Kay dan Arka memasuki lift menuju ke lantai bawah dan setelahnya ke parkiran. Kay sudah berada di dalam mobil. Arka kembali ke ruangannya, Kay segera pulang. Ia khawatir akan keadaan Senja yang katanya muntah-muntah dari pagi. Setelah melalui perjalanan selama 30 menit, Kay sampai di rumah. Sayang, panggil Kay terdengar dengan nada manjanya, setelah berucap salam dan masuk ke dalam rumah. Sang Art yang mendengar tuannya pulang, segera menghampiri. Ibu ada di kamar pak, baru tertidur setelah muntah dari pagi, ujar si Art. Subhanallah, muntah bagaimana mbak? Ya mual-mual, muntah gitu, pak. Tidak mau makan juga. Senja mual-mual, gumam Kay, baiklah mbak,
saya ke atas dulu kalau gitu, melihat keadaan istri saya. Tolong bawakan berkas-berkas di dalam mobil ke ruangan kerja saya ya. Bawa saja semua Mbak, pesan Kay sebelum naik ke lantai 2. Baik Pak, si Art segera melakukan permintaan Kay dan Kay sudah meniti anak tangga. Naik ke kamarnya. Assalamualaikum, sayang. Kay masuk ke dalam kamar. Nampak Senja meringkuk di atas tempat tidur dan di bawah selimut. Sayang, kamu kenapa? Kay segera menghampiri Senja, duduk di sebelah Senja dan mengecup kening Senja. Ai, tubuhku rasanya tidak nyaman. Apalagi saat tadi mengambil air wudhu ketika zuhur, dingin, keluh Senja. Tidak nyaman, bagaimana, sayang? Tanya Kay lembut dengan memeriksa suhu tubuh Senja dengan telapak tangannya dan keadaan suhu tubuh Senja dirasa normal-normal saja. Dingin, mual juga, tapi pas aku coba keluarkan tidak ada apapun, selain cairan, jawab Senja dan Kay sudah menanggalkan jasnya. Kamu sudah makan? Kay menggulung lengan kemejnya, lalu duduk berselonjor kaki dan bersandar di dashboard tempat tidur serta menarik lembut Senja ke atas tubuhnya dan mendekapnya. Senja menggeleng pelan, tidak ingin makan Ai. Senja merapatkan pelukannya pada tubuh Kay. Aku buatkan sesuatu, mau? Tanya Kay, tangannya tak henti mengelus kepala Senja yang sedang tidak menggunakan hijab dan kini bersandar di dadanya. Aku kepingin makanan, sesuatu yang masam, segar dan pedas, jawab Senja. Ya ampun, sayang, kamu belum makan dan muntah juga. Malah minta yang masam dan pedas, kasihan lambung kamu dong, protes Kay lembut. Hua, kok Mas malah memarahi aku? Senja tiba-tiba nangis. Loh, aku tidak memarahimu, sayang. Ucap Kay, memang nada bicaraku seperti orang marah ya. Bingung Kay di dalam hati. Tapi, Mas Kay marah tadi. Hiks, Senja tetap menuding Kay marah. Kay yang tidak merasa marah malah bingung sendiri, ada apa dengan istrinya? Tidak seperti biasanya, Senja belum pernah bersikap kekanakan begitu, BNDG walaupun sering bersikap manja padanya.